Oke, sekarang kita akan masuk dalam pelajaran berikutnya mengenai penggunaan total, ya penggunaan semua materi yang telah kita pelajari. Jadi bagaimana kita menganalisa dan kita melakukan entry di market yang ada, ya. Jadi kita sudah belajar mengenai trendline, kita belajar mengenai divergen, kita belajar mengenai cara identifikasi tren ya dengan menggunakan trendline dengan multi time frame juga. Sekarang kita tinggal aplikasinya, kita lihat seperti apa. Yang saya buka ini adalah chart Euro USD time frame H4 ya. Kita lihat dari bawah. Saya akan coba dari bawah. Ini karena udah di atas ya. Coba sekarang saya pindah dari bawah dulu. Ya. Menggunakan konsep trendline. Sebentar. Oke, kita gunakan konsep trendline ya. Trendline yang terakhir adalah trennya adalah up ya. Karena di sini udah ada break, sudah di break. Terus terakhir trennya yang ada di sini adalah up dan kita bisa melakukan titik entry-nya di daerah sini saat dia pullback di trendline ini ya. Nah, sekarang kita gabung dengan kondisi yang ada dengan stokastik ya. Dengan stokastik juga dengan trendline nanti yang di time frame yang kecil ya. Jadi trennya H4 ya. Kita gunakan H4, trennya adalah naik. Jadi sampai sini adalah naik ya. Terus sekarang kita mau lihat entry-nya di sini seperti apa. Ternyata saat harga berada di titik ini ya. Kita lihat stokastik juga berada di area oversold di US. Jadi ini adalah titik entry yang perfect ya, bisa saya bilang perfect. Juga di H1 di sini adalah ada double bottom juga ya, ada support horizontal. Kita coba lihat di H1-nya seperti apa. Oke, di H1 lebih jelas. Di H1 juga di sini ternyata ada divergent. Sini ya. Jadi H4-nya tadi OS, H1-nya dia divergent ya. Di sini. Bentar. Oke. H1-nya divergent. Ya. Jadi ini merupakan titik entry kita di sini. Ya. Saya akan ganti warna putih juga. Oke. Ganti white. Ya, ini titik entry kita. Ini titik entry yang sempurna sekali. Dengan stop loss kita taruh aja di bawah trend line ini aja. Sekitar 10 sampai 15 poin sampai 20 poin. Ya, nggak ada masalah. 20 poin ke atas kita dapat target 1/5 ini di sini. Oke. Ya, ini titik entry. Kita lihat jadi berdasarkan H4 tadi sekali lagi. H4 trennya kita lihat naik, ini udah di break juga berkali-kali ya. Udah di break. Dia udah di break berkali-kali. Kita lihat high-nya sama low-nya. Ya. Jadi dia udah melebihi high sebelumnya. Udah di break di sini. Kemudian dia naik ya. Jadi udah confirm bahwa trennya berubah jadi naik. Dari turun di sini sebelumnya ini sudah menjadi naik. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut pada yang berikutnya. Setelah ini apa yang terjadi? Ya. Ternyata harga terus naik. Kita bisa lihat selama yang di bawah ini belum di break H4-nya, kita bisa pindah ke H1. Sekarang kita pindah ke H1. Ya. Kita di H1 apakah kita mendapatkan juga, kita cari yang searah juga, trendline yang naik. Nyala kita mendapatkannya di sini. Ya. Dan ini walaupun sedikit di break ya, dia false break, dia turun terus dia naik langsung ya. Ini bisa menjadi titik entry kita dengan dasar apa? Sekali lagi yang pertama trennya utamanya H4-nya kita lihat, H4-nya ini adalah uptrend. Jadi tentu saja kita tetap mengikuti tren yang ada. Hanya saat kita pindah di H1,
trend yang kita cari juga adalah uptrend. Dengan dasarnya apa? Titik entry-nya. Titik entry-nya tetap adalah trend line. Jadi trend line yang saya buat yang terakhir ini. Ya, jadi mungkin saya bisa coba berubah warnanya dengan menggunakan biru. Ya. Dan yang kemudian syarat yang kedua, ya, stokastiknya. Di sini konsep stokastik dia turun satu kali. Ini yang ketiga ya, 1 2 3. Ya, ini turun yang kedua. Kita lihat saat dia turun di sini, dia menyentuh trendline ini, stokastik juga turun masuk ke OS. Dimana idealnya, ya sekali lagi idealnya, saat stokastik turun sampai ke OS seperti ini, kalau dia memang mau turun ya, trennya mau turun, harusnya dia melebihi low sebelumnya. Jadi idealnya saat dia bergerak dari hampir dari OB ini ke OS, maka low atau high sebelumnya itu di break. Contohnya seperti ini. Saat dia naik dari OS ya, dari OS ke OB, di sini high-nya di break di sini. Nah, dia melakukan break high. Ya. Jadi ini merupakan konfirmasi untuk kita bisa melakukan entry juga di sini. Coba kita lihat sekarang di 15 menitnya, mungkin kita bisa mendapatkan gambaran lagi. Ya, di titik yang sama di sini. Tadi kita lihat dia sempat break ya di H1-nya, ternyata di 15 menit pas. Dia di OS juga ya kondisinya. Dan kita lihat beberapa kali 1 2 3 4 5 di tempat yang sama. Ya. Jadi memang benar ada kemungkinan harga akan bergerak naik. Stop lossnya kita taruh mana? Stop lossnya kita taruh aja karena ini mepet dengan yang H4. Ya, kita taruh aja di bawahnya H4 sekitar sini. Jadi kalau kita entry di sini, stop lossnya udah sekitar sini, sekitar 30 poin, 25-30 poin. Ya. Karena kita menggunakan H1 ya udah, kita pakai H1 berarti kita bisa menggunakan targetnya di H1 juga. Atau high sebelumnya, ya. Atau kalau misalnya ada trend line di atas bisa sebagai pertimbangan juga untuk tutup posisi di sini. Ya, mungkin bisa digabung dengan H4-nya. Mungkin pada saat itu H4-nya seperti apa? H4-nya mungkin dia jelas naik lagi. Oke, kita bisa lebih tahan. Ya, di sini. Dia masih naik. Oke. Oke, setelah itu coba kita lihat contoh berikutnya. Ini H4-nya udah di sini, ini udah naik, udah jauh dari trendline di bawah. Di atas belum ada trendline lagi untuk H4, kita sekarang berarti pindah ke H1. Ya. H1 kita pindah, kita lihat trendline-nya yang terakhir. Trendline yang terakhir. Oke, ini trendline-nya. Kita sekarang coba cari entry lagi. Saat dia naik, ya. Naik, kita cari trendline. Selalu kita menggunakan trendline. Kita cari trendline yang ada saat harga menyentuh trendline. Oke, kita bisa open posisi. Karena di H1 di area ini, ya, sekarang kita lihat juga ini areanya kok udah naik sekali. Di sini naik, ya. Kita bisa coba cari di 15 menit. Jadi acuannya sekali lagi H1 time frame yang lebih besar. Kalau H4 kita bisa open H1. Kalau H1 ada trendline searah dengan H4 kita oke bisa open. Ya. Sekarang kalau misalnya H1 dari harga sudah dari H1 sudah terlalu jauh, kita bisa gunakan 15 menit, gak ada masalah. Coba kita lihat sekarang 15 menit. Di mana ada trendline? Coba kita lihat. Di sini nggak ada. Nggak ada. Di sini nggak ada. Oke. Dari sini mungkin. Ya. Sini kita lihat. Oke. Andai kata kita sudah daripada menunggu lama, kita mau coba multi entry, sebisa mungkin kita tetap mengikuti trend line-nya, mengikuti tren yang sebenarnya ya. Jadi tetap buy. Kita lihat di sini. Tentu saja dengan tetap menggunakan stokastik ya. Stokastiknya di sini kita lihat di area trendline ini 1 2 di sini stokastiknya oversold pas. Saat dia menyentuh lagi di sini oversold juga. Jadi selalu kombinasi dengan stokastiknya. Kalau stokastiknya berada di tengah kita nggak open. Seperti posisi di sini kita nggak open. Tapi saat dia di sini kita lihat harganya pas.
Ya, jadi ini bisa menjadi titik entry kita. Tentu saja dengan time frame yang lebih kecil ya, kita targetnya di atas mungkin kita nggak bisa jauh. Mungkin alat bantunya yang bisa kita pakai nanti pada waktu real time-nya adalah currency strength. Currency strength meter untuk membantu posisi di 15 menit ya. Kita lihat selanjutnya apakah ada trend line lagi di 15 menit ya. Karena satunya naik, kita di 15 menit ya, karena terlalu jauh ya, karena terlalu jauh. Coba kita lihat harganya. Ya, terlalu jauh dengan trendline-nya H1. Berarti ada kemungkinan harga akan retrace dulu ke bawah sebenarnya. Benar ya. Oleh sebab itu kita bisa open counter trend ya, bisa aja kita lawan open counter trend dengan menggunakan 15 menit. Ya, ini salah satu contohnya. Konsepnya seperti apa? Tetap sama. Ya, 1 2, yang ketiga harus pas di trendline-nya dan yang pasti sudah ada trendline yang di break. Konsep trendline tetap ya. Kita pakai konsep trendline di 15 menit ya. Di 15 menit konsep trendline kita pakai. Dia udah break trendline yang bawah, terus dia tes pullback di sini. Ini baru kita bisa lakukan entry. Konfirmasinya apa? Sekali lagi konfirmasinya ada ini. Stokastiknya di overbought OB. Kondisinya pas ya. Jadi konfirmasinya adalah tren yang terakhir di 15 menit adalah down. Karena ini udah di break, berarti ini dihapus, tinggal down. Berarti untuk short termnya kita tidak akan lakukan open posisi buy di sini, karena di bawah belum ada trend line lagi. Oke, targetnya di mana? Ya kita targetnya karena kita melawan tren yang utama di situ, utama yang H1. Ya kita agak hati-hati aja. Ya, mungkin bisa kita coba lihat H1-nya seperti apa. Oke, nah di sini H1-nya ternyata di sini OS ya, sampai titik ini OS. Kita lihat 15 menitnya seperti apa. Ya mungkin target kita cuma sampai sini. Di sini kita juga ada, semua harus diperhatikan, kita harus teliti. Di sini juga ada target line. Ya. Di sini juga ada divergent. Jadi hati-hati aja. Jadi kita karena kita melawan tren, jadi kita ambil profit secukupnya aja. Ya. Apakah ini pertanda terus kita open buy? Oh, tidak. Ya, tenang aja. Kita harus tetap menggunakan konsep trendline. 15 menit masih turun. Ya, kita tunggu baru 15 menit ada yang di break trendline-nya, baru kita bisa ikutin lagi cari trendline yang di bawah. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Trendline H1 masih jauh di bawah. Kita lihat masih jauh sekali di bawah. Ya. Kita akan coba lihat konsep trendline-nya sekarang udah pindah. Trennya dari sini ke sini. Kita lihat belum ada yang di break. Ya. Jadi masih tetap down. Kita masih tetap cari sell, ya. Kita tidak cari buy. Dan di sini ada titik entry lagi satu. Sini. Ya. Coba kita lihat satunya seperti apa di sini. Ini sudah ada divergent. Kita lihat satunya. Ya, satunya mendekati OB. Ya, di sini kita bisa melakukan open posisi sell. Kalau kita lihat satunya di sini, ya, ternyata trendline di sini H1 ada. Sempat di break terus dia naik. Tapi ternyata dia ketahan di sini. Ya, bisa jadi ini sebenarnya false break. Ya. Coba kita lihat di 15 menitnya. Ya, di sini. Ya, ini bisa menjadi salah satu titik entry juga. Tadi kita lihat satunya. Dia turun, terus setelah itu dia satu bar naik ini. Ini bisa menjadi titik entry kita juga. Tapi perhatikan target, bukan target, maksudnya hambatan utama yang pertama yang harus kita lihat adalah trendline 15 menit. Ternyata benar saat dia kita entry di sini berdasarkan H1 tadi ya. Kita naik, harga naik, ternyata dia tertahan di sini. Trendline ini. Iya.
baru kemudian dia turun. Ya, kalau kita ragu-ragu di sini, kita nggak entry, nggak ada masalah, karena kemungkinan ini sudah menjadi triangle. Dan ternyata kalau kita lihat, memang harganya terbentuk menjadi triangle, tertahan, dan dia break salah satu. Setelah dia break, oke, setelah dia break, tentunya trennya down lagi, kecuali kita di H1 mendapatkan adanya trend line. Kita lihat di H1 apakah ada trend line. Ternyata kita tidak mendapatkan di sini. Ya, di sini nggak ada. Berarti kita tidak ada titik entry di sini. Hanya satu aja. Ini ada divergent dan ini ada trend, ada stokastiknya di US. Ya, tapi untuk kita mau open di sini ya jauh sekali. Kita tidak ada acuannya untuk open. Karena acuan kita open adalah trend line atau support horizontal. Di sini nggak ada. Jadi ketika kembali karena dia satu nggak ada, dia naik, kita coba lihat di 15 menit. Oke, ini naik sama nggak ada, bukan ini di sini kita nggak ada acuannya, ya, kita nggak ada trend line. Kalau mau dipaksa ya ini, tapi kan karena kita udah tahu duluan ya, 1 2 3 dia naik, ya. Kalau kita nggak ngerti ini, mungkin kita nggak open, ya. Oke, lagian tren sebelumnya adalah down, jadi kita tunggu aja ada trend line dari atas resisten yang di break. Ternyata ini di break. Oke, kalau ini di break berarti ini ada konfirmasi, ada 1 2 3, ini sesuai konsep, ini konsep trend line ya, identifikasi tren menggunakan trend line. Tren yang terakhir adalah up. Ini mengkonfirmasi, tapi titik entry-nya di sini tidak sesuai dengan konsep stokastiknya, karena dia ada cuma sampai di tengah. Kalau di 5 menit mungkin dia pas di bawah ya. Oke, oke. Kalau kita nggak entry nggak ada masalah, ya. Kita nggak entry. Berarti sekarang karena 15 menitnya udah di break, trennya berubah menjadi up. Oke, jadi up lagi. Kita tinggal cari adanya trend line di H1 maupun di 15 menit. Kita belum ketemu. Ternyata harganya di sini nggak ada trend line. Di sini nggak ada. Dari atas sudah ada lagi trend line-nya. Dari bawah nggak ada. Di sini ya bisa jadi di sini. Kita mau lihat ya, tapi kita lihat H1-nya. Ntar saya pasang tajam sekali. Kita lihat H1-nya. H1-nya masih ada di tengah. Ya, kondisinya kurang bagus. Di atas kita lihat ada juga, ini juga mesti kita perhatikan ya. Oke, di sini ternyata ada trend line H1. Wah, ya tentu aja kita tidak berani. Ya, kita tidak berani open. Justru di sini karena di sini ada satunya seperti ini, kita malah cari sell sebenarnya. 1 2 ini yang ketiga. Ya, karena jaraknya ke bawah masih jauh. Kita lihat. Ya, di sini. Ya. Trend line-nya udah di break, justru kita cari sell. Trend line udah di break di bawah. Kita 15 menit ini cari sell. Di sini nggak ada karena kondisinya tidak memenuhi semua. Oke, jadi kita tidak open posisi di sini kecuali satu aja di sini. Ya, di atas kalau mau open. Jadi kondisinya seperti ini. Nah, ini udah naik, turun. Kita lihat yang di bar yang ini stokastiknya seperti apa. Tapi ini udah konsep yang beda sebenarnya. Ya. Oke, nggak ada titik entry-nya di sini kecuali hanya trend line aja.
Oke. Hanya menggunakan trendline H1 di sini. Oke. Kalau kita nggak open ya udah, biarin. Anggap aja kita nggak open. Oke, kita nggak ada ketinggalan apa-apa. Dia turun. Tunggu H1-nya, dia turun. Nggak ada trendline. Udah US, nggak ada trendline. Ya. Lihat 15 menit. 15 menit. Ini saya pasang. Belum ada trendline juga. Kita lihat. Semakin mengecil tentu aja kita tidak sampai open seperti ini karena atasnya kelihatannya kuat ya satunya ya. Kita tunggu aja sampai dia di bawah. Kena ya H1 ternyata pas di sini. Oke, ini open. Ini OS H1-nya kita lihat. Jadi kita udah kelihatan ini kemungkinan jadi triangle. Pas nyentuh juga di sini. Ini belum menyentuh OS. Mungkin yang di bar-bar ini ya. 1 2 baru OS. Oke, di sini kita bisa lakukan entry buy. Ya, di sini. Kalau kita ragu-ragu, kita bisa juga tunggu di sini, kita bisa lihat bahwa di sini mulai ada trend line kelihatan. Di sini. Ya. Saya kira kita bisa memberanikan diri untuk open karena kan setelah ini mungkin yang bar ini enggak, tapi ini berkali-kali ketahan di sini ya, mungkin bisa open. Ya, dengan risk reward yang bagus ya. Sini sekitar anggap aja sudah di sini. Stop loss sekitar 30 poin. Oke, ke atas masih sekitar 1/2. Masih bisa masuk. Oke. Ya. Kalau enggak ini masih ada, kalau misalnya ini ketinggalan di sini masih ada. Ya, ini kalau sudah seperti ini, kita jelas-jelas sudah berada dalam triangle. Kita trading di dalam. Ya. Kita ambil buy di bawah, sell di atas. Oke. Ambil buy di bawah, targetnya di atas. Oke. Dan ternyata dia break. Oke. Break lagi mengkonfirmasi bahwa tren terakhirnya adalah buy. Kita lihat 15 menit karena udah jauh lagi. 15 menit kita bisa lakukan entry. Kita cari. Ternyata di sini jelas 1 2 3. Ini bisa melakukan entry. Kita lihat H1-nya. H1-nya OS. Nah, ini ya sebagai pertanda. Ya. Seharusnya dia OS dari OB ke OS, dari OB ke OS, dia harusnya memiliki jarak yang lumayan besar. Ternyata jaraknya dia cuma kecil seperti ini. Sampai OS. Ya. Di sini menjadi indikasi bahwa kemungkinan harga akan naik lagi dan kita bisa lihat entry-nya di 15 menit. Kita cari dan ternyata bisa dapat trendline 1 2 yang ketiga. Dan di sini kita lihat juga ada divergent. Sama, konfirmasinya selalu seperti ini. Posisinya sama. Posisinya harus selalu seperti ini. Ya, jadi harga pas juga di OS ya. Yang ideal selalu seperti ini kalau kita lihat. Oke. Dan ternyata harga terus naik, terhenti di top sebelumnya, di high sebelumnya. Oke. Ada trendline lagi. Ini high udah kelihatan tertahan. Ini ada trendline lagi. Ini juga bisa kita open. Kenapa bisa? Karena udah ada trendline. Trennya memang naik. Di sini dia menyentuh juga, ini ada divergent. Di sini juga udah pas di OS juga. Selalu kalau dia pas di OS seperti ini, trennya memang naik, kita bisa lakukan open posisi. Nggak ada masalah. Karena kita mengikuti tren. Kita lihat di sini nggak ada di tengah posisinya. Dia belum masuk OB juga ya. Oke, setelah itu ternyata dia break turun di sini OS ya. Jadi di sini adalah titik entry. Kita lihat di 15 menit. Kita lihat di 15 menitnya. Oke, ini adalah titik entry. Oke, karena barnya merah seperti ini, oke, kita beranikan diri mau open nggak apa-apa. Tapi kita lihat ini beda. Kok yang lain saat satunya OS, kecenderungan 15 menitnya adalah divergent. Di sini nggak ada divergent. Ya. Tapi kalau kita open ya oke, nggak ada masalah. Ternyata kita kena stop loss. Ya, stop loss kita kena.
Tapi ternyata di bawahnya kita ada dekat dengan trendline yang satunya, H1 satunya. H4, sorry. H4 atau H1? H1 yang satunya ya. Yang di sini. Bukan H4, H1 yang sebelumnya. Ternyata harganya berhenti di sini. Pas masih US malah divergent di sini. Saya nggak lihat H4 ya. Mungkin H4-nya oh iya, H4-nya sama sesuai dengan ini ya, konfirmasi ya, peraturan aturan kita. H4-nya US malah mendukung bahwa kemungkinan harga akan naik ya. H4-nya US dan tidak melebihi dari low sebelumnya. H4-nya. Jadi ada kemungkinan memang dia akan naik ya. Dan didukung oleh H1-nya dia divergent, US dan divergent. US divergent 15 menitnya. Kita lihat. Ya, di sini juga ada divergent mendukung di AOS juga di sini. Saat ini kena stop loss, di sini kita bisa lakukan open posisi juga di sini. Ya. Oke. Kalau misalnya dia turun lagi, kita masih ada di bawah lagi H4-nya. Gak ada masalah, kena satu tadi setiap kali kita open bisa 1/2 ya. Cuman memang kemungkinan kelihatannya mungkin nggak tiap hari ya, di satu pair ini nggak tiap hari kita open ya. Itu membutuhkan kesabaran, sangat-sangat membutuhkan kesabaran. Oke, ini udah di break, berarti udah nggak ada ya, udah nggak ada. Saat dia kita open di sini yang diperhatikan pasti trendline yang paling dekat 15 menit selalu ya. Trendline yang ada paling dekat harus di break, ternyata di break. Ini konfirmasi ya. Kalau yang ini kan enggak, yang di sini di open posisi tidak sampai break yang trendline ini. Oke. Terus selanjutnya dia naik menjauh lagi dari trendline H1, kita bisa buat lagi trendline baru 15 menit untuk ikut open posisi ya. Nggak ada, terus dia naik terus, ternyata naik terus, naik terus, naik terus. Oke, ini mungkin nanti dengan strategi yang lain ya, dengan strategi yang lain ternyata terus saat dia turun, di sini ada trendline lagi. Bentar, ujungnya mana ya? Oke. Di sini double, hampir double. Kita buat yang dari sini juga bisa kita buat ya, nggak sampai kena ya, nggak sampai kena. Tapi kita lihat, perhatikan baik-baik dengan aturan stokastiknya. Ternyata stokastiknya di sini, kalau kita lihat menggunakan yang ini, dia menyentuh di sini. Stokastiknya OS tidak melebihi low sebelumnya. Kita lihat coba H1. H1-nya baru berangkat dari OS. Ya, jadi OS-nya di sini. Kita lihat sekali lagi jaraknya OB ke OS. Ya, OB ke OS jaraknya hanya kecil segini, dari sini ke sini. Ada kemungkinan harga akan lanjut ke atas. Tinggal cari kesempatannya di 15 menit. Ternyata ketemu, ini ada trend line yang pertama. Mungkin kita tidak pakai ini. Di sini ada trend line. Kita selalu cari trend line dulu. Trend line kita cari yang ketiga. Di saat dia turun, ada bar hijau seperti ini dan ternyata dia OS seperti ini. Ini bisa jadi kesempatan kita untuk open. Stop loss kita taruh seperti biasa di bawahnya sini aja. Jangan terlalu jauh. Di bawah trend line terdekat. Ternyata dia naik. Kita bisa buat lagi trend line di sini. Ya, yang paling mendekati di sini. Ini adalah news, tapi ya saya ingat sekali adalah news. Oke, biarin aja. Di sini juga news, tapi ternyata tetap ya menggunakan acuan trendline ini. Ya, di sini kita nggak open posisi, perhatikan.
Di sini kita tidak open posisi, walaupun ini udah divergent karena nggak ada trend line. Coba saya pasang, apakah ini ada trend line? Oh, di sini ada trend line. Oke, di sini ada trend line. Ini pas OS, kita lihat satunya. Yang paling atas. Sorry. Oh, yang ini. Ya, belum sampai OS satunya. Ya, di sini. H1 belum sampai OS. Kita lihat. H1 belum sampai OS. 15 menitnya sudah OS dan ini divergent. Dan ini ada target line. Oke, bisa open, gak ada masalah. Ya. Ternyata ini dekat news. Nah, hati-hati saat dekat news seperti ini. Oke, ini kena news, akhirnya dia mengetes yang bawah trend line-nya dan dia naik. Ya. Oke, terus belum ada trend line lagi, ini terus naik up terus sampai di sini high, akhirnya double top. Ya, harga sudah jauh sekali. Kita lihat ke bawahnya. Ke bawah kita lihat ini udah ada trend line yang udah di break satu, ini mungkin udah di break. Ya, kita mau ambil buy, nggak ada posisi. Ini udah double top, sangat perlu diperhatikan kalau sudah ada double top kayak gini. Ya, ke bawah kita nggak ada entry-nya. H1 kita lihat, kita pakai acuan H1 aja. Belum ada trend line lagi, dia turun terus. Di sini juga ada trend line H1. Ya, sampai di sini dia naik. Ini OB ya, sorry OB, dan dia tidak melebihi sebelumnya, high sebelumnya di daerah sini juga. Nah, ini perlu diperhatikan. Mungkin kita bisa punya entry posisi di sini. Saat ada kejadian kondisi yang tidak normal seperti ini, dari OS ke OB, stokastik dari OS ke OB atau OB ke OS tapi dengan jarak yang kecil. Nah, ini perlu kita perhatikan, kemungkinan tren sebelumnya akan lanjut. Ini kan udah turun, dia udah break low ini. Kemungkinan dia bisa turun. Kita coba lihat. Tetap ya, acuannya yang ini. Trendline ini. Trennya masih naik tapi karena dia jauh dari yang bawah, mungkin masih bisa ke bawah dulu, wajar. Kita lihat sini apakah ada trend line. Ternyata nggak ada. Kita gunakan ini, nggak bisa, nggak ada acuannya ini ya. Tapi saat dia turun kita bisa buat trend line. Saat dia turun kita bisa buat pasang trend line dari sini ke sini atau dari sini ke sini ya. Terus ternyata dia naik. Kita lihat 15 menit dia naik dari OS OB tapi dia tidak melebihi high sebelumnya. Dan ternyata dia pas di trend line. Pas di trend line kita lihat H1-nya. Ini bisa jadi titik entry, sorry, yang ini di bawah. Kenapa? Karena dia menyentuh trend line. Ini buy. Jadi pas di OS, sekali lagi pas, selalu pas, trendline dan stokastik harus pas, ya harus sinkron. Ya, ini bisa menjadi entry dan dia ternyata ketahan di sini. Ini udah di break. Oke. Dia ketahan. Jadi ini entry. Pas sekali juga 15 menitnya, kita lihat selalu ada divergent 15 menit. Terus dia naik sampai sini ditahan. Kita lihat H1-nya. H1-nya sampai di sini juga dia sudah masuk OB. Ya, jadi kejadian yang aneh juga, malah bolak-balik ya. Dia naik lagi, tidak melebihi high sebelumnya, tapi dia udah OB. Dia udah OB dan kita lihat di sini juga sama. Di sini ada divergent. Nah,
dan ini juga pas trend line. Nah, selalu pas seperti ini kita bisa open sell, targetnya pasti yang pertama di sini. Ternyata dia di break. Ya. Kalau udah di break begini ya kita tunggu aja. Kita lihat dia sampai, kemungkinan dia udah turun sekarang. Turun dulu. Sampai kemana? Mungkin sampai ke sini. Ya, mungkin sampai ke sini. Tapi kita lihat saat dia turun, ini sampai OS, ada divergent. Ini belum ada trend line lagi di bawah. Belum ada, sampai sekarang belum ada. Ya, dan ternyata dia naik lagi. Yang ada cuman ini aja. Ini yang perlu kita perhatikan juga ya, adanya target line. Target line ini sangat perlu diperhatikan. Ya, jadi dia berhentinya di daerah sini. Ini udah satu, ini udah kena lagi, mungkin kita udah stop di sini. Cari aman aja. Lagian ini sudah divergent di sini. Ya, bahaya kalau ada target line. Tinggal cari lagi di atas. Oke, setelah itu dia naik. Ini trend line dari atas belum di break. Belum ada trend line yang di break. Ya, kita mau open buy juga posisinya di tengah, di bawah juga trend line nggak ada. Oke, kita nggak open. Nggak ada posisi dalam sehari ini. Oke, di sini kita pasang trend line saat dia naik, dia break, ternyata dia tertahan yang di belum ada. Ya, ini baru, ini kan sudah dipasang duluan. Jadi gini kejadiannya. Sampai di sini. Ini udah OB, ini divergent. Kita lihat dia udah break, harusnya kita cari buy. Ya. Kita cari buy. Cari buy, tunggu dia nyentuh trend line dulu. Jadi kita ndak open. Opennya ada di, karena dia udah break berarti trennya udah berubah lagi jadi up. Trennya opennya kita di sini. Saat dia turun. Pas OS di sini trend line kita open lagi. Sesuai dengan tren utamanya kita masih up. Di bawah ini kan masih up semua. Masih up ya. Kita open, ternyata stokastiknya nggak mau naik. Saat dia naik ke sini kita lihat ada kejadian yang aneh juga. 15 menitnya dia nyampe OB tapi dia tidak mau break, ketahan lagi. Dan kalau kita pasang dari ujung trend line-nya, ternyata dia pas 1, 2, ini yang ketiga. Jadi bahaya sekali ya. Dia ketahan di sini. Saat dia ketahan di sini, ini masih tetap divergent lagi di sini. Divergent kan, kita nggak lakukan posisi apa, nggak lakukan apa-apa ya. Kita cari opennya di buy lagi sebenarnya di bawah ini. Jadi terbentuknya kita bisa perkirakan terbentuk triangle di sini. Udah mulai mengecil dan ternyata dia beli ke bawah kemarin Senin, dan sementara trennya masih turun. Trennya masih down. Ya, jadi EU trennya masih down, kita tunggu dia nyentuh di sini sekarang. Di 15 menit belum ada trend line lagi. Ya, ini di sini 15 menit belum ada trend line. Ini belum di break sama sekali. Yang ada sekarang cuma hanya horizontal ini aja. Dan ini baru terbentuk. 1, 2, ini 3. Ya, baru ada horizontal aja dan dia coba naik. Di sini kita bisa, ada kemungkinan kita open posisi tergantung. H1-nya dia mau masuk. Ya, ini mau masuk OB. Di sini memang ada divergent tapi ya. Ini ada divergent, ini ada horizontal. Mungkin dia bisa jadi triangle lagi. Ini masuk OB. Kita lihat kalau 15 menitnya terbentuk ada divergent juga. Di sini ada kemungkinan divergent. Mungkin kita bisa open di sini. Open sell, targetnya ke bawah. Sekitar berapa poin? 70-80 poin. Oke. Oke ya, jadi ini gambaran bagaimana kita bisa mengidentifikasi trennya, ngikutin tren, dan kita titik-titik yang menjadi tempat open posisi kita selalu di trend line ya, atau di horizontal ya. Jadi ini yang bisa kita lakukan. Analisa kita akan selalu seperti ini ya. Kita lakukan di tengah-tengah, kita akan selalu cari trend line dulu. Kalau andai kata kita tertinggal ya udah ya. Nanti kalau untuk yang di posisi tengah-tengah seperti ini ya, mungkin nanti kita pakai strategi yang lain, yang scalping ya, strength scalping, ataupun yang surfing dengan stokastik aja ya. Kita menggunakan yang itu ya. Ini adalah konsep kita trading menggunakan trend line ya. Ini yang kita gunakan. Oke, sampai sini aja.
Saya harapkan ini bisa jelas dan kita bisa disiplin dan sabar untuk menunggu titik entry-nya. Oke, terima kasih.